Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tempo hari saya sudah membuatkan video mengenai praktek ibadah umroh. Pada saat itu saya menjelaskan mengenai praktek saat tawaf, kemudian sholat di belakang makom Ibrahim dan minum air Zam-Zam. Hanya saja durasinya terlalu panjang, jadi saya sudahi sampai di situ. Ya, kemarin itu ada yang menanyakan, Abah, tolong disambung. Karena apa? Supaya sampai tuntas. Nah, untuk itu, di sini saya akan menjelaskan sambungan yang kemarin. Ya, akan menjelaskan bagaimana caranya praktek umrohnya itu sampai selesai. Langsung saja saya akan menjelaskan Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu nanti, ya insya Allah setelah sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, itu kan dijelaskan kemarin itu, ya, setelah salam silahkan membaca doa Nabi Adam. Kemudian silahkan berdoa sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Ya, sebanyak-banyaknya silahkan berdoa di belakang makom Ibrahim, karena tempat itu merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa. Setelah selesai, biasanya insya Allah mutawifnya sudah menunggu di tempat yang sudah ditentukan, dan insya Allah ya, tidak jauh dari galon-galon yang tersedia di Masjidil Haram, yaitu galon air Zam-Zam. Nah, silakan Bapak Ibu mendekati mutawifnya, berkumpul di tempat yang sudah ditentukan, dan silahkan tidak harus disuruh oleh mutawifnya, silahkan mandiri, yaitu dengan cara mengambil air Zam-Zam yang sudah tersedia. Ya, silahkan, di situ ada pilihannya, di galon-galon itu ada pilihannya, ada 2 rasa, ya. Maksudnya rasanya ada yang dingin, ada yang biasa, sama-sama air Zam-Zam. Nah, di sini Abah menyarankan supaya mengambil air Zam-Zam yang biasa saja, jangan yang dingin. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu tetap prima, tetap sehat. Dalam artian sehat itu adalah kan kondisinya sedang capek. Abah khawatir kalau minum air dingin bisa batuk dan lain sebagainya. Ya, ini hanya sebagai saran saja. Ya, silahkan Bapak Ibu ambil air Zam-Zam di situ. Kalau yang dingin ada tulisannya COLD. Cold. Nah, itu tandanya dingin. Kalau yang biasa, air Zam-Zam biasa yang tidak dingin, itu tidak ada tulisannya. Kemudian caranya bagaimana, Abah? Caranya silahkan ya, dipijit, kemudian ambil 1 gelas. Cara minumnya 3 kali tegukan. Ya, posisinya dijelaskan dalam hadis itu, pada saat Nabi ingin minum air Zam-Zam, nih, ya, ada dalam hadis itu dijelaskan, Nabi posisinya berdiri menghadap Ka'bah. Ya. Kemudian beliau Nabi membaca doa minum air Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in. Itu yang pendek. Kalau mau dilanjutkan, wasakomin birahmatika ya arhamar rahimin. Boleh. Ya, Abah ulangi ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in. Wasakomin birahmatika ya arhamar rahimin. Itu boleh seperti itu, ya. Nah, pada saat setelah selesai minum air Zam-Zam, membaca apa tadi? Membaca alhamdulillah. Hanya saja di sini saya memberikan tambahan, dan itu boleh. Pada saat Bapak Ibu sudah membaca doa minum air Zam-Zam, boleh ditambah dengan doa yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya,
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wasifaan min kulli da'in. Umpamanya dengan bahasa sehari-hari, niatkan. Ya Allah, sembuhkanlah ya Allah penyakit saya. Ya Allah, berilah kekuatan agar saya bisa menyelesaikan ibadah umroh saya ya Allah. Ya Allah, semoga setiap tahun saya bisa berkunjung ke sini ya Allah untuk ibadah umroh ya Allah. Ya Allah, semoga saya bisa melaksanakan ibadah haji ya Allah. Ya Allah, berilah saya rezeki yang berlimpah yang barokah ya Allah. Ya Allah, semoga sepulang dari umroh ini Engkau memberikan rezeki yang turah-turah bagi saya ya Allah. Lancarkanlah usaha saya ya Allah. Lancarkanlah rezeki bagi saya dan keluarga saya ya Allah. Boleh. Ditambah umpama doa-doa yang sekiranya Bapak Ibu butuhkan, mintalah kepada Allah sebelum minum air jam-jam tersebut. Ya. Kemudian, ya, tadi ya doa minum air jam-jam sudah, kemudian ditambah dengan doa-doa yang Bapak Ibu bisa. Kemudian silahkan diminum. Ya, tadi saya jelaskan minumnya 3 tegukan. Caranya bagaimana? Ya, pada saat setelah itu, ya, ini gelas dipegang, baca Bismillah, Bismillah, kemudian minum 1 tegukan. Kemudian minum lagi 2 tegukan, dan kemudian yang terakhir dihabiskan. Ya, setelah itu membaca Alhamdulillah. Itu ya. Jadi tuntunannya seperti itu, dalam hadis itu Nabi mempraktekkan seperti itu. Setelah itu, insya Allah nanti para jamaah umroh akan dituntun menuju kemana? Menuju ke Bukit Sofa. Abah, jaraknya kira-kira berapa? Jauh. Ya, insya Allah sekitar 200-300 meter dari tempatnya berkumpul. Insya Allah. Ya. Dan posisinya pada saat berjalan, insya Allah sedikit menanjak. Ya. Nah, pada saat Bapak Ibu rombongan ini berjalan menuju ke Bukit Sofa, dan sesudahnya itu kan berarti kan sampai. Nah, pada saat sudah sampai di Bukit Sofa, tuntunannya membaca surat Al-Baqarah ayat 158. Ya. Diterangkan dalam hadis bacaannya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Cukup pendek Bapak Ibu. Saya ulangi. Baca ta'awudz dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Itu sambil berjalan menaiki Bukit Sofa. Jadi pas sampai, langsung sambil berjalan juga boleh. Setelah sampai di puncaknya Bukit Sofa, insya Allah tidak terlalu menanjak. Kalau zaman dulu nanjak sekali, sekarang insya Allah tidak. Silahkan Bapak Ibu menghadap ke Ka'bah. Dan insya Allah rombongan juga kan dipandu oleh mutawifnya sama-sama menuju menghadap ke Ka'bah. Nah, di sini saya menjelaskan sekali lagi Bapak Ibu. Ingat, yang namanya ibadah umroh itu bukan ibadah berjamaah yang harus dan wajib mengikuti bacaan-bacaan mutawifnya. Ya, mutawifnya sengaja memberikan bimbingan, ya, barangkali ada jamaahnya yang belum bisa. Hanya saja kalau selalu mengikuti mutawifnya, kekurangan jamaah itu adalah pertama tidak bisa khusyuk dalam berdoa. Yang kedua jadi bingung. Kadang nggak jelas bacanya karena apa? Kan mutawifnya di depan, Bapak Ibu di belakang. Ya. Kemudian juga ingat, Bapak Ibu permintaan doanya itu kan lain-lain. Nah, untuk itu di sini saya memberikan arahan supaya Bapak Ibu bisa mandiri. Dan itu boleh, tidak apa-apa. Yang penting selalu mengikuti arahan mutawif jalannya. Itu ya, seperti itu. Jalannya ke kiri, ke kanan, naik ya ikut. Tapi doa boleh kita, doa sendiri-sendiri boleh. Itu ya, seperti itu. Nah, pada saat Bapak Ibu sudah berada di puncaknya, puncak tadi apa? Bukit Sofa. Nanti insya Allah mutawifnya juga akan membimbing menghadap ke Ka'bah. Silahkan ikuti mutawifnya. Hanya saja doanya boleh. Bapak Ibu umpama yang Abah ajarkan. Karena sudah sesuai dengan tuntunan, hadis-hadisnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umpama ada yang bertanya, Abah kenapa berbeda doa-doanya?
Jawabannya karena tidak ada yang diwajibkan doanya. Jadi intinya boleh. Boleh mengikuti mutawifnya. Hanya saja Nabi dan para sahabatnya memberikan contoh. Nih kayak begini ya contohnya. Boleh diikuti. Ya. Nah, ada baiknya kita mengikuti tuntunan Nabi. Supaya apa? Yang pertama, ya, kalau kita bisa mengikuti tuntunan Nabi, ya, adalah mudah. Karena Nabi memberikan arahan-arahan begitu mudah, pertama. Yang kedua, kalau kita bisa dan hafal, itu di dalam berdoanya bisa khusyuk, bisa fokus, dan juga merasa yakin sudah sesuai dengan tuntunan Nabi. Itu kelebihannya. Dibandingkan kalau kita umpamanya selalu mengikuti mutawifnya, tapi umpama mau mengikuti juga boleh. Ya, silahkan. Nah, di sini saya mengarahkan agar Bapak Ibu bisa mandiri. Kemudian yang namanya ibadah umroh nanti kalau dipanggil lagi kan, umpama tahun depan, bisa namanya mandiri, tidak tergantung ke mutawifnya. Nah, kita lanjutkan. Pada saat Bapak Ibu setelah berada di atas bukit Sofa, silahkan menghadap ke Ka'bah. Tidak perlu diangkat tangannya. Silahkan membaca takbir, tahlil, dan tahmid. Bacaannya apa? Bacaannya takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cukup seperti itu bacaannya yang dipraktekkan oleh Nabi. Ya, membaca takbir 3 kali, kemudian dilanjutkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, bacaan tadi yang tadi dijelaskan dibaca, diulangi sampai 3 kali. Nabi mempraktekkan seperti itu. Nah, setelah itu kalau Nabi langsung berdoa sesuai kebutuhan Nabi pada saat itu. Umpama Bapak Ibu mau langsung berdoa sesuai dengan keinginan Bapak Ibu boleh. Misalnya langsung saja setelah itu saya mau langsung berdoa, ya Allah, ampunilah dosa saya, ampunilah dosa kedua orang tua saya. Ya Allah, berilah kepada saya kemudahan, kekuatan, kesehatan, kewarasan. Semoga setiap tahun bisa melaksanakan ibadah umroh, ya Allah. Boleh, ya silahkan. Nah, hanya saja, ya, ada dalam hadis itu para sahabat ada mengamalkan doa yang memang ada tuntunannya. Dalam hadis ada. Saya akan membacakan. Jadi, doa ini boleh dibaca pada saat Bapak Ibu berada di atas bukit Sofa maupun Marwah. Setelah tadi membaca takbir, tahlil, tahmid. Ya. Nah, bisa dilanjutkan dengan doa ini. Saya akan bacakan doanya. Allahumma innaka qulta ud'uni astajib lakum. Wa innaka la tukhliful mi'ad. Wa inni as'aluka kama hadaitani lil Islam. Allah tanjiahu minni hatta tatawaffani wa ana muslim. Allahumma shimna bidinika wa tawa'iyatika wa tawa'iyati rasulika wa jannibna hududak. Allahumma ja'alna nuhibbuka wa nuhibbu malaikataka wa anbiya'aka wa rusulaka wa nuhibbu ibadaka sholihin. Allahumma habibna ilaika wa ila malaikatika wa ila anbiya'ika wa rusulika wa ila ibadika sholihin. Allahumma yasirna lil yusra wa jannibna al usra waghfir lana fil akhirah. Waghfir lana fil akhirati wal ula waj'alna min a'immatil muttaqin. Nah, itu ada dalam hadis dijelaskan boleh membaca itu setelah tadi takbir, tahlil, dan tahmid. Kemudian setelah itu silakan membaca doa sesuai dengan keperluan Bapak Ibu. Ya, jadi silahkan. Nah, apa yang saya jelaskan ini Bapak Ibu nanti doa-doanya sama pada saat Bapak Ibu berada di bukit yang satunya, yaitu Bukit Marwah. Ya, ini kita bicara berada di Bukit Sofa yang pertama. Ya. Nah, setelah Bapak Ibu selesai, nanti insya Allah mutawifnya juga mengajak turun. Setelah berdoa sebanyak-banyaknya, kemudian turun tuh. Menuju kemana? Menuju ke Bukit Marwah.
Kurang lebih perjalanan sekitar 450 meter insya Allah. Ya. Nah, pada saat Bapak Ibu turun, kemudian setelah turun dari bukit itu kan berjalan seperti biasa di lantai rata. Silahkan Bapak Ibu berzikir, tuntunannya disuruh berzikir, silahkan, boleh. Bebas bacaannya. Nah, hanya saja ada yang namanya zikir yang sesuai dengan tadi, yang dibaca pada saat tawaf di Baitullah, boleh. Apa zikirnya? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Terus diulang-ulang sambil berjalan. Nah, pada saat Bapak Ibu, ini namanya kita melaksanakan sa'i. Ya. Pada saat sa'i itu boleh batal wudhu, boleh minum, boleh berbicara. Maksudnya berbicara yang penting-penting boleh. Umpamanya, ayah tunggu dong saya. Ma, tunggu bareng sini umpamanya. Boleh. Boleh ya, bukan berarti untuk ngobrol, tidak. Di sini, umpama ada hal-hal yang sekiranya penting itu boleh. Bahkan dibolehkan umpama capek. Ya, di pinggir-pinggirnya itu tersedia tempat minum air jam-jam. Istirahat dulu boleh. Minum air jam-jam dulu. Umpama nggak kuat, istirahat dulu boleh. Selama 5 menit umpamanya minum dulu, berdoa kepada Allah supaya kuat menyelesaikannya umpamanya, kemudian dilanjut lagi boleh. Ya. Pada saat Bapak Ibu berjalan kurang lebih 200 meter, lantai biasa rata, insya Allah akan menemui tanda berupa neon warna hijau. Nah, di situ tuntunannya laki-laki, sunahnya lari-lari kecil, gincik. Kalau untuk perempuan berjalan seperti biasa. Kemudian, ada dalam hadis itu dijelaskan, silahkan membaca doa. Rabbighfirli warham wa antal azizul akram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau mau yang panjang seperti itu. Abah maunya yang pendek saja. Rabbighfirli warham wa antal azizul akram. Rabbighfirli warham wa antal azizul akram. Terus diulang-ulang, boleh. Nanti saya akan tuliskan di videonya, doanya. Abah ada lagi nggak yang mudah? Boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu juga boleh. Kalau memang sekiranya Bapak Ibu tidak hafal. Yang tadi saya jelaskan yang Rabbighfirli warham umpama tidak hafal. Abah yang paling mudah. Itu hasilnya sudah mudah ya. Allah apa tadi? Rabbighfir warham wa antal azizul akram. Tapi kalau betul-betul kesulitan, boleh Rabbighfirli warham. Rabbighfirli warham. Kalau memang bisanya seperti itu, ya sudah nggak apa-apa. Ya. Tapi di sini saya menyarankan Bapak Ibu, insya Allah, kalau doa-doa yang Abah berikan itu pendek-pendek. Ya. Pol-polnya kalau tidak bisa, tidak hafal, boleh membaca doa sapu jagad. Yang tadi Abah sebutkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, seperti itu. Setelah itu, Bapak Ibu silahkan berjalan menuju ke Bukit Marwah. Ada nggak Abah bacaannya? Ada. Silahkan berzikir yang tadi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Silahkan diulang-ulang. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Setelah itu diulang-ulang, insya Allah akan sampailah ke Bukit Marwah. Setelah sampai, sambil berjalan menaiki Bukit Marwah, silahkan membaca tadi ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 158. Ya. Dimulai dengan baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Ya. Jadi cukup pendek ya. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Nah, pada saat Bapak Ibu menanjak-menanjak, kemudian sampailah di atas Bukit Marwah.
Kemudian silahkan menghadap ke Ka'bah. Nanti insya Allah orang-orang juga sama, rombongan yang lain juga sama menghadap ke Ka'bah. Tidak perlu kita tengok-tengok mana Ka'bahnya, insya Allah sudah tinggal mengikuti saja arahan dari mutawifnya. Setelah sampai di atas bukit Marwah, kemudian doa dan bacaannya sama sebagaimana yang tadi di bukit Sofa. Menghadap ke Ka'bah, kemudian membaca takbir, tahlil, tahmid. Bacanya apa, Abah? Bacanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Diulangi sebanyak 3 kali dari mulai Allahu Akbar. Setelah itu, tadi dalam hadis dijelaskan tadi yang boleh ada bacaan yang panjang tadi. Ya, yang pada saat Abah tadi jelaskan di bukit Sofa. Abah terlalu panjang, boleh nggak langsung berdoa? Boleh. Silahkan berdoa sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Bebas. Ya, umpamanya dilanjutkan langsung ya. Berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah kepada saya rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah. Sembuhkanlah ya Allah penyakit-penyakit saya, ya Allah. Umpama ingin memiliki rumah, umpama belum punya rumah, silakan minta kepada Allah, ya Allah berikanlah saya rumah yang barokah buat saya dan anak cucu saya. Ya Allah semoga saya bisa membelikan rumah untuk anak-anak saya. Ya Allah semoga sepulang dari sini Engkau memberikan kepada saya kesehatan, rezeki yang banyak, berlimpah barokah. Boleh. Ya, silahkan berdoa sebanyak-banyaknya. Ya. Setelah itu apa? Setelah itu silahkan turun. Nanti insya Allah mutawifnya juga akan mengarahkan. Turun, kemudian setelah sampai di lantai yang rata, membaca zikir kembali. Tadi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Itu ya. Terus diulang-ulang. Sampai mana? Nanti akan menemui lagi yang namanya neon warna hijau. Jaraknya antara Bukit Marwah dan lampu hijau kurang lebih sekitar 200 meter insya Allah. Sudah sampai. Ya, insya Allah antara 150 sampai 200 meter sudah sampailah ke ada tanda yang namanya neon hijau. Ingat tadi, tuntunannya sunahnya kalau laki-laki ngincik. Kalau perempuan berjalan seperti biasa, bacaannya sama sebagaimana Abah tadi jelaskan. Ya, Rabbighfirli warham wa antal azizul akram. Itu yang paling pendek. Diulang. Rabbighfirli warham wa antal azizul akram. Rabbighfirli warham wa antal azizul akram. Abah yang pendek bagaimana Abah? Susah juga. Silahkan baca. Rabbighfirli warham. Rabbighfirli warham. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah saya. Warham, sayangilah saya. Ada lagi nggak Abah yang paling mudah? Ya silahkan, boleh membaca umpama doa tadi, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Abah maunya yang panjang. Ya, kalau mau agak panjang, ya, pada saat Bapak Ibu di bawah neon hijau itu, Rabbighfirli warham wa antal azizul akram, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu boleh. Ya, seperti itu. Nanti saya akan buatkan di videonya tulisan Arabnya dan bahasa Indonesianya, insya Allah. Nah, setelah Bapak Ibu mengulang-ulang bacaan tadi, insya Allah kurang lebih 100 meter sudah melewati neon hijau. Silahkan Bapak Ibu berjalan terus sampai ke bukit mana tadi yang awal. Namanya Bukit Sofa. Sambil membaca apa, Abah? Sambil membaca zikir. Zikirnya yang mana, Abah? Zikirnya tadi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Terus, insya Allah nanti sampai ke bukit yang awal, Bukit Sofa. Pada saat sampai, ya, mulailah kan menanjak tuh, mulai menanjak, baca doa yang tadi. Sama doanya Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sofa wal marwata min sya'airillah.
Itu namanya surat Al-Baqarah ayat 158. Insya Allah seperti itu. Setelah sampai di atas bukit, kembali menghadap ke Ka'bah. Kemudian baca lagi tuh takbir, tahlil dan tahmidnya. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diulang sampai 3 kali. Setelah itu umpama mau langsung berdoa sesuai kebutuhan boleh. Umpama langsung membaca doa yang lain yang ada tuntunannya, nanti saya akan buatkan di videonya. Allahumma innaka qul ta'aduni astajib lakum dan seterusnya, ada. Ya, yang tadi panjang, boleh nanti. Nah, setelah itu, insya Allah nanti mutawibnya juga akan menyuruh kembali lagi turun. Nah, kemudian setelah turun dari bukit, yang awal tadi sofa, setelah sampai di lantai yang rata, membaca dzikir kembali. Ya, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Nah, itu dikerjakan sebanyak 7 perjalanan. Ingat ya, 7 perjalanan bolak-balik. Dimulai dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Dan nanti berakhir yang ketujuhnya di Bukit Marwah. Nah, pada saat Bapak Ibu yang terakhir yang ketujuh, berarti setelah itu selesai. Nah, hanya saja di sini ada yang bertanya ke Abah, Abah, kan saya capek sekali nih. Ya, umpama baru 5, boleh nggak istirahat dulu? Boleh. Laporan ke mutawibnya, Pak, sebentar kaki saya ini sakit umpamanya. Boleh, nggak apa-apa. Istirahat dulu, umpama 10 menit, apa 15 menit, minum air jam-jam. Di situ insya Allah tersedia, boleh. Setelah itu melanjutkan lagi. Ya, tidak harus bareng dengan mutawibnya. Yang penting bilang aja, tunggu ya, saya nanti di Bukit Marwah, karena nanti berakhirnya semuanya di Bukit Marwah. Itu ya. Ini kan namanya kan manusia kan, atau orang itu kan lain-lain kekuatannya. Itu ya, seperti itu. Jadi silahkan, boleh istirahat sebentar, kemudian dilanjutkan. Nah, kembali ke yang tadi. Pada saat Bapak Ibu sudah selesai, sebanyak 7 putaran, 7 perjalanan, berarti berakhirlah nanti, ya, sa'inya berakhir di Bukit Marwah. Kemudian setelah itu silahkan menyelesaikan tahallul. Caranya bagaimana, Abah? Caranya memotong rambut secukupnya. Silahkan baik laki maupun perempuan. Abah menyarankan pada saat nih, sebelum berangkatnya boleh membawa gunting kecil. Ya, silahkan dimasukkan ke koper bagasi. Ya, dililit sama baju lilit-lilit, kemudian masukkan ke koper bagasi. Jangan dibawa ke pesawat bareng sama kita, jangan. Dan pada saat mau ke Masjidil Haram, umpama sudah berada di Mekah, silahkan dibawa, jangan lupa. Umpama lupa, ya silahkan pinjam ke teman-temannya. Umpama ada yang menawarkan, anak-anak tanggung itu insya Allah tempo hari ada yang menawarkan, ya, bahasa kitanya, Pak gunting, Pak Bu gunting. Jangan mau, karena itu nanti dimintai uang. Ya, insya Allah antara 10 sampai 20 real. Itu bukan fasilitas dari Masjidil Haram. Mereka hanya mencari nafkah di situ. Hanya saja tempo hari sudah diusir sama petugas kepolisian, datang lagi. Tuh ya. Tapi umpamanya Bapak Ibu, di sini sudah saya jelaskan, ternyata malah pinjam. Pada saat Bapak Ibu menyelesaikan 7 perjalanan sa'inya, berarti sa'inya sudah selesai. Nah, setelah itu apa, Pak? Setelah itu Bapak Ibu menyelesaikan rukun umroh yang terakhir. Yaitu apa? Yaitu tahallul. Ya. Dengan cara apa, Pak? Caranya dengan cara memotong rambut secukupnya. Ya. Yang laki-laki silahkan dipotong sama laki-laki sama temannya. Yang perempuan silahkan minta bantuannya ke sesama perempuan. Andai kata suami istri boleh, umpama suaminya memotong rambut, istrinya boleh. Berikut, selanjutnya umpamanya yang laki-laki juga minta dipotongkan, istrinya boleh. Ya, silahkan. Kemudian rambutnya dibuang kemana, Pak? Insya Allah di situ ada tempat sampah. Langsung masukkan saja ke situ. Ya,
Jadi silahkan potong rambutnya secukupnya. Kenapa saya katakan begitu? Ya, karena nanti kalau ingin dipotong, ya, potong maksudnya habis, botak, itu nanti cari di luar Masjidil Haram. Ya, karena apa? Ini adalah untuk menyelesaikan tahapan terakhir. Karena kalau sudah dipotong, ya, secukupnya berarti sudah berakhir, berarti sudah sukses tuh yang namanya umroh sudah selesai. Sudah menyelesaikan semuanya dan terlepas dari larangan-larangan ihram. Sudah bebas. Nah, pada saat Bapak Ibu berada di Bukit Marwah itu, insya Allah sebelum motong rambut itu suka ada yang menawarkan anak-anak tanggung, baik laki maupun perempuan, ya, dia itu menyodor-nyodorkan gunting. Nah, di sini saya menjelaskan Bapak Ibu, itu bukan merupakan fasilitas dari Masjidil Haram. Itu anak-anak itu sengaja menyewakan guntingnya. Ya, insya Allah nanti setelah dipakai guntingnya, dia akan meminta antara 10 sampai 20 real. Nah, umpama 20 real berarti kurang lebih 90.000. Itu kan mubadir uangnya. Tapi kalau diniatkan untuk sodako ya boleh. Silahkan niatkan saja sodako. Itu anak-anak itu sudah diusir sama pihak kepolisian sana, tapi kadang datang lagi. Nah, umpamanya Bapak Ibu lupa tidak membawa, silahkan pinjam ke temannya boleh. Bahkan di sini saya mengingatkan dan menyarankan, pada saat mau berangkat umroh, silahkan dari sekarang ini persiapkan gunting kecil. Silahkan dimasukkan ke koper besar yang khusus, ya. Itu nantinya akan masuk ke bagasi. Jangan dibawa bersama kita. Itu nggak boleh kalau bersama kita, masuk ke pesawat tidak boleh. Yang boleh itu silahkan masukkan, dililit sama baju atau pakaian, masukkan ke koper bagasi. Nanti pada saat praktek umroh jangan lupa dibawa. Boleh masukkan ke tas. Untuk apa? Untuk tahalul. Itu ya, seperti itu. Ini mengingatkan. Ya. Kemudian pada saat Bapak Ibu selesai, ya, selesai tadi potong rambut, berarti kan tadi sudah selesailah umrohnya. Nah, namun untuk laki-laki sunahnya, bila ingin mendapatkan doa dari Nabi, ya ada dalam hadis itu dijelaskan, ya barang siapa yang cukur botak setelah umrohnya itu, ya, kemudian nanti Nabi akan mendoakan minta ampun kepada Allah. Ya, hanya saja biasanya kan dari Biro Travel itu suka ada memfasilitasi yang namanya umroh kedua untuk membadalkan umpama keluarganya atau orang tuanya yang sudah meninggal. Nah, saya menyarankan cukup potong secukupnya saja dulu. Gampang besok lagi, umpama setelah membadalkan, barulah umpama mau dipotong habis juga boleh. Itu ya. Jadi pada saat umroh untuk diri sendiri, ya, umpamanya mau dipotong secukupnya juga boleh. Saya mau langsung saja botak juga boleh. Itu ya. Tapi saya menyarankan ya yang pertama cukup secukupnya saja dulu. Kemudian nanti pada saat umpama ingin mengumrohkan keluarganya dan sebagainya, yang terakhir saya menyarankan barulah dibotak. Itu ya, seperti itu. Pada saat Bapak Ibu setelah selesai tahalul, berarti kan nanti tinggal pulang menuju ke hotelnya masing-masing. Itu ya. Nah, kemudian tuntunannya ya, pada saat Bapak Ibu keluar dari masjid, disunahkan membaca doa keluar masjid. Yaitu caranya melangkah kaki kiri terlebih dahulu dengan membaca doa Bismillahi wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba fadlik. Ya, cukup mudah Bapak Ibu, cukup pendek. Ya. Pada saat Bapak Ibu nanti setelah berdoa itu langkahkan kaki kiri, kemudian silahkan keluar menuju hotelnya masing-masing. Insya Allah nanti ya doanya akan saya tuliskan di videonya. Nah, pada saat Bapak Ibu setelah selesai keluar dari masjid, berarti tadi semua apa yang Abah jelaskan itu berarti sudah selesai. Itulah yang namanya praktek ibadah umroh. Itu ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, demikianlah apa yang Abah jelaskan ini, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk para calon-calon tamunya Allah, terlebih yang akan melaksanakan ibadah umroh untuk yang pertama kali.
Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan ini, Bapak Ibu nanti ibadahnya merasa khusyuk, kemudian bisa mandiri, dan tentunya apa yang Abah jelas-jelaskan ini ya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam penjelasan-penjelasan ini, ya, Abah mohon maaf. Dan apabila ada yang kurang, bisa ditambahkan. Dan apabila Bapak Ibu masih kurang jelas, boleh bertanya di kolom komentar. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Saya rasa itu saja Bapak Ibu. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.